Kalau kita bisa menghabiskan air sumur kita hari ini, lalu kita tinggal tidur, lalu besok kita bangun, airnya naik lagi. Ini air yang baru. Kok nggak ada yang ngamen? Air yang fresh. Maka itu kalau memberi, jangan sayang-sayang. Seperti sungai, seperti sumur, berilah. Kalau seorang punya sumur, ngerti kata sumur ini? Kita punya mata air dalam hidup. Walaupun seorang pegawai, seorang karyawan yang gajinya tetap tiap bulan, percayalah tetap ada bonus tadi itu. Ingat, ada hujan, ada sungai-sungai kecil, dan ada mata air. Jangan lupa itu. Gaji pokok biarkan, pakai untuk hidup, tapi jangan lupa bonusnya. Awas dimakan sendiri. Saudara dengarkan, gara-gara prinsip ini, kenapa Tuhan percayakan kami bisa buka sekolah begitu banyak. Dan sampai hari ini masih sekian persen, 90% yang gratis sekolah ini. Karena saya dengan istri hanya pakai yang pokok secukup untuk kami, sisanya selalu untuk orang lain. Belajar bisa berkata cukup. Ayat terakhir 2 Korintus 8. Mari kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal 8. Dengan cepat kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal 8. Mari kita belajar dari saudara-saudara kita yang luar biasa ini. Ayat 1. Judulnya apa? Nah, tepat sekali Pak Gembala. Judul apa itu? Foto-foto itu pelayanan kasih. Hebat sekali. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Apa itu? Kenapa bisa begini? Ayat 2, nomor 1. Selagi diapakan? Dicobai dengan berat. Berarti mereka susah atau tidak? Susah. Enak atau tidak? Tidak. Dalam pelbagai berkat, pelbagai apa? Penderitaan. Mendengar kata penderitaan saja sudah nggak enak. Ini pelbagai, saudara. Tapi lihat kondisi mereka. Mereka bagaimana? Sukacita mereka meluap. Maka itu saya setuju. Almarhum Ed Cole menemukan di 1 Korintus pasal 10 dosa laki-laki itu dosa laki-laki Israel. Nah, salah satu yang Pak Lontar ceritakan, dosa bersungut-sungut. Itu ada di 1 Korintus 10 yang Pak Ed Cole temukan. Jadi kalau kita tidak bisa bersukacita dalam pencobaan yang berat di pelbagai penderitaan, itu berarti kita sedang apa? Bersungut-sungut. Yang ketiga, lihat kondisi mereka. Ini mengherankan. Dan meskipun mereka bagaimana, saudara? Ayo baca Alkitab, saudara. Mereka bagaimana? Sangat miskin. Bulan Januari yang lalu, saya baru mendapat terjemah jawaban. Ketika saya kumpul dengan beberapa anak-anak kami di Cirebon, saya ajak mereka diskusi tentang ayat ini. Saya ingin mereka menemukan apa bedanya miskin dan sangat miskin. Saya coba mencari, nggak ketemu. Waktu kami diskusi udah banyak, satu yang menjawab tepat. Miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin itu apa-apa tidak punya. Catat itu baik-baik. Ini terjemahan yang luar biasa. Jadi sekali, miskin itu tidak punya apa-apa. Berarti masih punya sesuatu, entah apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa itu nggak punya. Nah, gereja-gereja di Makedonia seperti itu kondisinya. Bayangkan. Ayo kita baca bagaimana keadaan mereka. Dengar. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah memberi 10 juta, 100 juta, 200 juta, tunggu dulu. Memang besar. 100 juta, wih gede sekali. Tapi tunggu dulu. Ayo baca sama-sama.
Kalimat terakhir ayat 2. 1, 2, 3. Namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Enggak amin. Jadi yang enggak punya apa-apa dan apa-apa enggak punya pun masih bisa kaya dalam kemurahan. Apalagi yang punya apa-apa pelit, awas kamu. Betul? Dengar, kalau ada orang kaya karena alam lalu pelit, awas. Contoh, saya itu paling marah kalau ada orang kaya sombong, pelit lagi hanya gara-gara dia punya sarang burung. Rumah sarang burung banyak sekali. Lalu sombong, pelit. Kalau saya Tuhan, saya perintahkan walet-walet itu jangan ngiler, kencinglah saja supaya bangkrut semua itu orang. Loh, betul enggak? Ini kalau saya pakai bahasa Jawa, mung jaga manuk ngiler sugih sombong. Ngerti kalimat itu artinya? Cuma nunggu burung ngiler saya kok kamu sombong sekali. Ingat, yang punya usaha di alam ini apa saja. Kalau saudara kaya, ingat, itu karena Tuhan. Ini yang kita harus kenal dalam hidup. Lihat ayat 3. Kenapa saya bisa menerangkan ini? Bukan cuma pertama saya mengerti soal sungai, yang kedua saya alami dan itu betul. Ayat 3. Kita lihat, ini dahsyat sekali saudara. 3. Aku bersaksi bahwa mereka bagaimana? Nah, telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan baca melampaui kemampuan mereka. Nah, ini dulu yang saya nggak ngerti loh, kan utang namanya kalau begitu. Setelah ngerti prinsip sungai, ternyata tidak. Kalau kita sungai, kita bisa memberi lebih daripada debit yang keluar di mata air. Sebab ada 3 hal tadi. Apa? 1, hujan. 2, apa? Sungai-sungai kecil yang datang. 3, apa? Ada mata air di tengah jalan itu. Luar biasa. Ini yang Tuhan harus dimuliakan kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini. Saya menemukan hukum ini. Kenapa ada orang kaya pelit? Tapi kenapa ada orang kaya yang tidak pelit? Saya tuh suka meneliti, saya tuh suka research. Apa-apa saya cari, kenapa kok begitu? Kenapa? Begitu kalau baca Alkitab pun banyak tanya. Itu sebabnya kalau saya nerangkan ayat firman Tuhan, pasti ada orang berkata gini, saya sudah baca itu bolak-balik. Kenapa baru tahu sekarang ini? Karena saya selalu bertanya, Papa kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, contohnya ini, bagaimana orang bisa memberi melampaui kemampuan mereka? Yang ngutang, saya bilang, kalau nggak ngutang ya nyolong. Dari mana? Ternyata sungai itu jawabannya tadi. Sumur itu jawabannya juga. Amin. Oke, saya mau terangkan. Ternyata saudara, tidak semua orang kaya itu karena berkat Tuhan. Sebab ada 2 lagi. 1, percaya nggak setan bisa memberkati? Larilah ke Gunung Kawi, langsung kaya. Itu Gunung Kawi itu terkenal sampai ke Eropa, Amerika. Heran daerah itu. Itu tempat orang cari kekayaan. Jadi setan bisa memberi kekayaan. Nomor 2, hukum alam pun bisa memberi kekayaan. Baru yang ketiga, Papa kita memberkati. Nah, saya nggak mau bahas yang pertama, penerusan saya mau bahas yang kedua, hukum alam. Saya beri 3 resep. Beritakan, bagikan pada semua orang. Kalau orang pakai 3 resep ini pasti kaya. Percaya, tidak mungkin tidak. Nggak usah sembahyang, nggak usah bertobat, berdosalah terus, nggak usah bayar perpuluhan, pasti kaya. Mau catat 3 ini. Nomor 1, dapat warisan. Cepat catat. Loh, kok nggak percaya? Betul nggak? Berdosalah, tiba-tiba dapat warisan, pasti kaya nggak? Pasti kaya. Belum lama saya ketemu anak muda dari Gorontalo. Kaget, tiba-tiba dia telepon saya. Sekolah bapak lagi butuh bangunan apa? Loh, kenapa? Dengar, waktu oma tirinya meninggal,
dia dapat surat wasiat dari pengacara.